Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Alam Al-Barokah itu dibangun pada tahun 2013 oleh PT Relief Property selaku developer, dan itu kerjasama juga dengan salah satu muwakif dari Timur Tengah, Dr. Taufik Al-Qusair. Dan Masjid Alam Al-Barokah ini diresmikan itu persis di tanggal 16 Juni 2014 oleh Dr. Taufik Al-Qusair. Spirit dari Masjid Al-Barokah ini adalah kita ingin membangun hubungan kemanusiaan yang sangat baik. Spirit kebinekaan itu sangat sesuai dengan spirit Al-Quran. Spirit untuk terus kita membangun hubungan kesatuan umat Islam. Sehingga tugas dan dari masjid ini adalah bagaimana dari beragam organisasi Islam yang ada di tengah-tengah masyarakat, selagi mereka adalah organisasinya adalah organisasi yang diterima oleh Islam, maka mereka silahkan melakukan aktivitas di masjid ini. Spirit yang dibangun adalah spirit kesatuan umat, sehingga masjid ini akan menjadi magnet bagi masyarakat, magnet untuk terus menyatukan umat. Apalagi ketika kita melihat posisi masjid ini ada di tengah-tengah. Jadi kalau masyarakat itu masuk dari gerbang perumahan yang ada di depan, sebelum sampai ke rumah mereka masing-masing di masing-masing klaster perumahan, itu mereka akan melewati masjid dulu. Sehingga masjid ini juga bisa menjadi pengingat mereka, bagi mereka yang pulang dari kantornya, dari mereka pulang dari aktivitas lainnya, dan ketika mereka belum sholat, mereka ingat dengan masjid. Masjid Alam Al-Barokah memiliki misi ilahiyah yang bersumber dari Al-Quran surat At-Taubah ayat 18, bahwa memakmurkan masjid menjadi jalan utama menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Visi ini kami jabarkan dalam 4 poin misi Masjid Alam Al-Barokah yang kita cintai. Yang pertama adalah misi ibadah. Ibadah di Masjid Alam Al-Barokah itu bisa kita bagi dua. Yang pertama, ibadah yang berkaitan dengan fisik masjid kita tercinta ini, yang kami angkat dari ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Kaum muslimin kami fasilitasi dengan konsep-konsep alam yang kami siapkan di masjid kita tercinta ini. Pepohonan di dalam ruangan ini
air mengalir, ikan-ikan yang ada di masjid ini adalah bagian ikhtiar kami untuk membuat jamaah nyaman di masjid kita tercinta dalam beribadah. Yang kedua, ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui materi-materi kajian yang kita sampaikan tentang bagaimana cara beribadah yang baik dan benar. Yang kedua adalah misi kita membangun ukhuwah. Ukhuwah ini harus benar-benar menjadi fondasi dasar kita dalam beragama. Karena berbeda kita tetapi satu tujuan, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin ketiga misi kita yaitu mahabbah, saling mencintai di antara sesama. Masjid kita dibangun sebagai masjid ramah anak, masjid ramah musafir, masjid ramah pendatang, apalagi masjid sebagai pelayan yang ramah kepada jamaahnya. Oleh karena itu, visi yang ketiga kita bangun adalah visi mahabbah, saling mencintai antara kita. Keempat adalah dakwah. Bagaimanapun kita, siapapun kita, profesi apapun kita, pada hakikatnya kita diberikan beban untuk berdakwah. Masjid Alam Al-Barokah menghadirkan para pengurus, para pelayan yang memang dipondasi oleh cinta. Maka daripada itu, dasar cinta itu kami lakukan, kami buat dalam sebuah fondasi keorganisasian. Yang pertama adalah C, capability. Senantiasa para pengurus kami sesuaikan antara kemampuan dengan biro yang ada. Masjid Alam Al-Barokah memiliki beberapa biro. Yang pertama adalah Biro Ibadah dan Pendidikan, diisi oleh para ustadz, para imam yang memang paham tentang masalah ibadah dan pendidikan, menyelenggarakan beberapa aktivitas. Kemudian juga yang kedua adalah Biro Muslimah. Biro Muslimah juga mempunyai divisi khusus, yaitu masalah KPK atau Komunitas Pelopor Kebaikan. Barokah Philip Greenfield membentuk generasi robbani berakhlakul karimah, cinta Quran dan cinta masjid. Selanjutnya kami ada Biro Rumah Tangga. Divisi rumah tangga ini memberikan suasana yang lebih nyaman ke arah alam. Kemudian biro selanjutnya adalah Biro Remaja Masjid. Remaja Masjid merupakan sebuah potensi yang harus kami prioritaskan sebagai penerus-penerus kami selanjutnya. Aktivitasnya cukup banyak. Selain daripada memang kajian rutin rekta yang ada, kami juga ada beberapa aktivitas olahraga yang memang diisi oleh remaja masjid tersebut. Yang pertama ada aktivitas basket, kemudian juga ada aktivitas memanah, dan lain-lain. Kami sangat mendukung program itu dan tentunya ini ingin memberikan fasilitas yang seluas-luasnya kepada remaja masjid. Rekta Al-Barokah, Remaja cinta Masjid Al-Barokah. Takbir. Kemudian biro selanjutnya adalah Biro Olahraga. Biro Olahraga senantiasa menyelenggarakan ukhuwah olahraga. Kita rutin tiap tahun untuk menyelenggarakan ukhuwah. Biasanya kita menyelenggarakan futsal dan basket. Biro selanjutnya adalah Biro Ekonomi dan Fundraising. Ini adalah biro yang memang menjadi landasan sebagai penguatan semua kegiatan. Tentunya kita harus hadir menjadi masjid yang mandiri. Makanya kita sudah mulai membangun yaitu unit usaha yang kita tuangkan dalam sebuah koperasi. Selanjutnya ada Biro Jiswab. Masjid Alam Al-Barokah bekerjasama dengan Global Zakat untuk menjadi lembaga yang diresmikan, lembaga yang memang diakui oleh pemerintah sebagai amil zakat, amil sodakoh, amil infak, dan amil wakaf. Dan selanjutnya adalah Biro Humas atau Broadcasting. Biro ini sangat penting dalam menyajikan kajian-kajian di media sosial. Fondasi selanjutnya adalah huruf I, yaitu integriti. Semua yang ada memberikan integriti yang terbaik.
integriti, kejujuran dalam menjalankan fungsi-fungsinya agar mewujudkan keterbukaan sesama pengurus maupun dengan jamaah. Fondasi yang berikutnya adalah N, network. Kami senantiasa berupaya menghadirkan jaringan yang cukup luas, baik secara internal di perumahan Relife Greenfield maupun sekitaran. Kemudian fondasi yang keempat adalah teknologi. Pemanfaatan media sosial harus kita optimalkan. Fondasi yang terakhir yang tidak kalah penting adalah A, yaitu accountability. Masjid saat ini harus memberikan keterbukaan baik dari sisi keuangan, pengelolaan SDM, pengelolaan dana infak dan sodakoh dan lain-lain. Demikian, kata cinta selain memang dari dasar kita tulus ikhlas dengan senantiasa tanpa paksaan mengelola Yayasan Masjid Al-Barokah menjadi pelayan-pelayan Allah untuk jamaah. Kami membuat program yang tadi sebutkan menjadi landasan dalam menjalankan tugas. Yuk, ramaikan Masjid Alam Al-Barokah ini. Selamat beribadah di masjid kami, selamat datang di masjid kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.